Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. Wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam waktu duha ini kita telah diberikan kesempatan untuk bertolabul ilmi secara virtual. Semoga kita semua di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat, bagi saudara-saudara, teman-teman yang sekarang lagi diuji oleh Allah dengan sakit, dengan segala macam musibah. Semoga Allah berikan kesembuhan dan kekuatan serta kesabaran. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah kita yang selalu mengikuti sunnahnya. Alhamdulillah pada pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita dengan tema Tahun Kesedihan, yang insya Allah akan disampaikan oleh Umi Yusdiana. Dan sebelumnya marilah sama-sama kita membacakan basmalah sebelum kita mulai kajian ini. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya silahkan Umi untuk menyampaikan materinya. Baik, jazakillah khairan Yasi, jazakillah khair kepada panitia semuanya. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya pada pagi hari ini. Paginya cerah ya, alhamdulillah, mataharinya cukup ya. Kita bisa berkumpul di majelis ini. Segala keadaan yang sudah Allah berikan kepada kita selayaknya kita syukuri. Alhamdulillah, segala keterbatasan ini membuktikan bahwa sebagai manusia kita memang punya kemampuan yang sangat terbatas. Batasan-batasan kita adalah untuk menjadi ujian bagi kita sebagai seorang hamba, bagaimana pengakuan kita atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia begitu sombong, begitu merasa dirinya bisa mengendalikan alam, bahkan bisa mengendalikan seluruhnya, bisa menyampaikan semua keinginannya, tapi dengan keadaan yang serba terbatas ini, Allah Subhanahu wa taala membuktikan kepada kita betapa lemahnya manusia. Betapa kita sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita diuji sebagai seorang hamba, di sini kita diuji sebagai seorang mukmin, bagaimana iman kita, bagaimana kualitas kita.
Dalam keadaan lapang kita seperti apa kualitasnya, dalam keadaan sempit kita seperti apa kualitasnya. Eh, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagai seorang mukmin seharusnya kita tidak berputus asa, kita tetap bersemangat dalam segala keadaan. Iman kita harus tetap prima, semangat kita harus tetap berkorbar, dan karya-karya kita harus senantiasa menghiasi waktu demi waktu yang kita habiskan dari usia yang Allah sediakan untuk kita. Kepada teman-teman yang hari ini diuji sakit, semoga tetap sabar, semoga tetap semangat ya, melihat hari esok dengan penuh semangat. Kuatkan azam kita bahwa sesudah kita sehat, kita mau lebih baik lagi mengejar ketertinggalan kita, ya. Sehingga ada alasan Allah menyembuhkan kita karena kita punya azam yang kuat untuk berbuat lebih baik lagi, ya. Kepada teman-teman yang sakitnya sudah menuju kepada sembuh, tetap jaga semua prosedurnya, semua standar-standar yang sudah sudah ditetapkan oleh mereka yang sudah berilmu. Jadi kalau prokes itu bertanyanya kepada ahli kesehatan, ya. Kalau tentang keimanan, tentang takdir, bertanyanya kepada para ustadz. Kemudian hari ini kita juga harus cerdas-cerdas untuk memilih berita, ya gitu. Jangan sampai kita salah memilih berita sehingga kita menjadi korban berita-berita yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Jadi teman-teman tetap semangat dalam keadaan apapun. Rasulullah SAW bersama para sahabat diuji dengan berbagai macam keadaan, tapi mereka terus menampakkan kualitasnya sebagai seorang mukmin yang layak mendapatkan balasan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat taslim ya dari kita semuanya, mudah-mudahan disampaikan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW akan bertambah terus seiring dengan bertambahnya pengetahuan kita, bertambahnya ilmu kita tentang siroh, ya. Maka kita harus terus juga untuk menambah menambah ilmu itu dalam rangka kita untuk lebih mencintai Rasulullah SAW, ya. Saya ganti backgroundnya ya biar lebih cinta dan lebih rindu kepada Rasulullah SAW. Background yang tadi saya hilang gambarnya, mudah-mudahan ini enggak. Bagus, Ini Umi. Raudhoh ya, yang pada rindu Ya, sama Raudhoh. Masya Allah. Mudah-mudahan kita cepat disampaikan lagi ke sana, ya. Anggap Amin. aja Umi sedang di Raudhoh. Ya. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang baru bergabung, selamat bergabung. Yang sudah rutin mengikuti kajian ini, sabar ya. Masih panjang, ini belum sampai hijrah ya, karena memang kajiannya sebulan sekali. Jadi harus sabar kita mengikuti fase demi fase. Saya harap juga teman-teman yang sudah mengikuti kajian ini juga membeli bukunya, membaca bukunya ya, karena kalau hanya mendengar saja mungkin nggak akan nempel gitu ya. Kita harus punya koleksi buku tentang siroh sehingga kita bisa menambah pengetahuannya. Jadi kalau yang ideal itu kan mendengar kajiannya, membaca kitabnya gitu ya. Kemudian saya sih terbantu juga siroh ini dengan nonton film Omar itu ya, karena film Omar itu lumayan dari sisi artis, dari sisi teks-teksnya itu enggak keluar konteks gitu ya, dari paling tidak dengan Rohikil Mahtum itu ya, dengan kitab ini tuh teks-teks yang ada di film itu tidak keluar gitu ya.
Itu terbantu sekali untuk memberikan visualisasi kita dalam sebuah peristiwa-peristiwa itu, membantu lah ya, membantu visualisasi ketika kita sedang mengingat sebuah peristiwa gitu ya. Jadi belajar sirah ini teman-teman, baca bukunya aja nggak cukup sekali ya. Kita baca buku ini saja kalau Umi diwajibkan 4 kali ya baca buku ini doang gitu ya. Belum lagi kan buku-buku yang panduan kita yang dulu ini ya, itu masih terus aja mendampingi, ditambah lagi kitab-kitab yang lainnya tentunya ya yang, untuk sebagai perbandingan-perbandingan, ditambah lagi mungkin kajian-kajian, seperti ini gitu ya, sehingga peristiwa-peristiwa di dalam sejarah, itu kita tarik, kita bisa menariknya dalam peristiwa hari ini, mengambil pelajarannya itu seperti apa gitu. Karena begini ya teman-teman, para orientalis itu, mereka, sengaja membuat umat Islam itu tidak mengenal sejarahnya. Maka mereka menampilkan sejarah Islam itu dari sisi-sisi yang kelam. Misalnya pergantian khilafah yang di situ diikuti dengan peristiwa pembunuhan, perebutan kekuasaan gitu ya, sehingga umat Islam itu jadi enggan membaca sejarah gitu ya. Sehingga umat Islam khususnya yang di Indonesia yang saya rasakan sendiri, kita mengenal Islam itu bukan sebagai sebuah peradaban yang utuh, kita melihat umat Islam bukan sebagai al-ummah yang utuh, yang nampak indah. Kalau sebuah bangunan itu Islam kalau diibaratkan dengan istana pun ya jauh lebih indah dari istana yang pernah kita lihat gitu. Nah, kalau kita mau menggambarkan sebuah istana yang indah dengan taman-tamannya, kan kita tidak bisa hanya melihat satu sudut kamar saja ya. Satu sudut kamar saja kita melihat istana itu indah dari satu sisi saja, kan nggak bisa. Kita harus melihat utuh apa saja yang ada di dalam istana itu. Begitu kita melihat syariat Islam, kita melihat Islam itu kalau kita melihatnya dia sebagai sebuah peradaban, ya, secara utuh kita melihat bagaimana fikihnya, bagaimana sejarahnya, bagaimana politik di dalam Islam, bagaimana ekonomi, bagaimana keluarga di dalam Islam, bagaimana pemerintahan di dalam Islam, bagaimana peran wanita di dalam Islam gitu ya. Kita harus bisa melihat semuanya gitu ya. Salah satunya kan kita menelusurinya lewat sirah. Jadi belajar sirah itu bukan hanya mengangkat sebuah peristiwa ya, tapi kita belajar sirah itu untuk menambah pemahaman kita tentang Islam sehingga kita bisa melihat Islam itu begitu begitu utuh gitu ya, utuh, indah. Bagaimana kita mengenal Rasulullah SAW, seorang kita harus mengenal Rasulullah bukan sebagai seorang sufi saja kan. Banyak orang yang menampilkan Rasulullah itu sosoknya kayak seorang sufi, tapi Rasulullah tidak ditampilkan bagaimana Rasulullah sebagai seorang militer, bagaimana Rasulullah sebagai seorang politikus, bagaimana Rasulullah sebagai seorang pedagang, bagaimana Rasulullah sebagai kepala rumah tangga, bagaimana beliau sebagai seorang ayah, sebagai tetangga, sebagai teman gitu ya. Nah, kita harus utuh sehingga kita mencintai Islam begitu bangganya kita dengan Islam. Kita melihat Islam sebagai satu peradaban ya. Dan ketika kita mau membangun Islam dari mana, kita juga nggak bingung gitu loh. Kita tinggal melihat potensi-potensi kita nih yang ada pada kita itu seperti apa. Nah, kita mau berkiprah di mana karena Islam memberikan ruang yang sangat luas kepada umatnya untuk mau berjuang di sisi-sisi yang dia punya kemampuan gitu ya, teman-teman. Maka mudah-mudahan kelas ini ya, kelas sejarah ini walaupun kita secara umum ya kita bukan buatnya dalam bentuk kelas-kelas,
Artinya pesertanya bisa saja yang lalu ikut, yang sekarang nggak ikut, atau yang sekarang ikut, yang lalu nggak ikut. Nah itu kekurangan kalau bukan kelas ya gitu. Jadi memang yang ideal siroh itu dibuat dalam bentuk kelas yang orang itu bisa mengikuti secara rutin, secara intens dari awal sampai akhir gitu. Untuk diambil pelajarannya. Jadi saya juga tentu saja saya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan lisan saya, pikiran saya untuk bisa memberikan sebuah gambaran kepada teman-teman semuanya tentang apa peristiwa yang akan disampaikan misalnya pada hari ini. Saya mohon sekali, tentu saja saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan gitu untuk menjelaskannya agar membantu kita semuanya, teman-teman semua untuk mendapatkan gambaran tentang Rasulullah, tentang istri-istri Rasulullah, tentang peristiwa-peristiwanya seperti apa, kaitannya dengan dakwah dan pelajaran apa yang bisa kita ambil daripadanya. Sebagaimana yang ada di flyer yang sudah beredar bahwa hari ini tema kita tentang eee, tahun duka ya, tahun duka. Itu biasanya sudah umum judul itu di setiap buku ya, setiap buku-buku siro atau setiap ustadz-ustadz yang apa namanya, yang mengangkat tentang siroh itu ya, itu judul populernya itu ya Amul Huzn ya, Amul Huzn itu tahun duka ya, yaitu tahun di mana wafatnya orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib pamannya sebagai pengganti orang tuanya ya, sejak ayahnya wafat, sejak Abdul Muthalib wafat, kan Abdul Muthalib menyerahkan ya, Muhammad kecil ini kepada Abu Thalib ya, dipercayakan oleh Abdul Muthalib itu, bersama beliau itu. Begitu panjang masanya, kemudian juga Ibu Khadijah. Jadi di luar, ketika Rasulullah di luar, ada benteng yang kokoh yang melindungi Rasulullah, yaitu Abu Thalib, melindunginya dari makar-makar musuh-musuh Islam. Kemudian di dalam ada seorang wanita mulia, ada seorang wanita yang agung. Ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah, langsung hatinya menjadi tenang. Ketika Rasulullah berada di sampingnya, jiwanya begitu tenang ya, hatinya begitu bahagia gitu bersama istri yang senantiasa mendampinginya selama hidup beliau gitu ya. Jadi wafatnya dua orang ini itu menjadi tahun yang cukup membuat Rasulullah cukup sedih sekali ya, karena orang-orang yang begitu dicintainya itu kemudian meninggalkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga biasanya di buku-buku juga diangkatnya judulnya tuh tahun duka ya, atau Amul Huzn gitu ya. Nah, peristiwanya kita mulai dari pasca pemboikotan ya teman-teman, karena pada waktu yang lalu kita membahas tentang pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Jadi peristiwa pemboikotan nanti ini kan jadi kesatuan ya teman-teman ya, jangan lupa masuk Islamnya Hamzah dan Umar, kemudian peristiwa hijrahnya muslimin ke Habasyah, kemudian bertambah banyaknya pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu eh, menjadi satu kesatuan ya. Nanti menjadi satu kesatuan, peristiwa itu sambung menyambung sampai akhirnya Rasulullah SAW nanti berhijrah ya. Itu peristiwa itu sambung menyambung dan saling mengkaitkan ya, sehingga tidak boleh terpisahkan peristiwa itu, karena memang kenyataannya memang saling berkait ya. Nah, Rasulullah SAW setelah peristiwa pemboikotan itu, beliau tetap keluar dari rumahnya untuk melakukan aktivitas seperti biasa
ya setelah pembatalan eh, pengumuman pemboikotan yang naskahnya digantung digantung di Ka'bah ya. Nah, kemudian setelah dibatalkan berarti kan pemboikotan itu sudah selesai. Maka Rasulullah SAW kembali beraktivitas seperti biasanya. Sementara kaum Quraisy masih terus melakukan intimidasi terhadap kaum muslimin ya, dan masih terus menghadang Rasulullah di jalan eh, meskipun mereka sudah tidak melakukan pemboikotan ya. Nah, di sisi lain Abu Thalib kan usianya sudah semakin sepuh ya. Usianya sudah melebihi 80 tahun. Nah, juga tentu sajalah peristiwa pemboikotan ini 3 tahun loh lamanya. Kurang makan, pasti kurang tidur, bahkan kan Rasulullah dipersilahkan tidur di tempat beliau karena Abu Thalib sangat khawatir akan keselamatan keponakannya ini. Jadi Abu Thalib kurang tidur, kemudian kurang makan ya karena memang pasokan makanan kan ditahan ya, tidak boleh melakukan jual beli, kalaupun punya uang tidak bisa membeli makanan. Jadi selama 3 tahun itu memang masa yang berat. Kita aja ini masa sekarang, masa virus corona ini kan belum 3 tahun ya, bahkan belum 2 tahun. Juga nggak separah itu kan, kita masih bisa melakukan transaksi. Tapi kita merasa kesulitan ya gitu. Nah itu apalagi ini pemboikotan yang cukup dahsyat gitu ya. Nah ini sangat berpengaruh kemudian dengan kesehatan Abu Thalib ya. Maka penderitaan dan tekanan-tekanan yang cukup besar yang dialami oleh Abu Thalib ini khususnya pada saat pemboikotan itu membuat beliau semakin melemah ya. Nah, beberapa bulan setelah keluar dari pemboikotan itu Abu Thalib memang langsung sakit dan sakitnya cukup parah ya, sehingga membuat orang-orang musyrik itu cemas. Kenapa orang-orang musyrik cemas? Karena mereka takut nama besar mereka sebagai pembesar-pembesar Quraisy, takut namanya itu cacat karena mereka sudah melakukan kezoliman kepada tokohnya. Mereka itu kan paling menjaga prestis ya, karena orang-orang Quraisy itu di Jazirah Arab itu kan ditokohkan lebih religi gitu ya, walaupun religi dalam konteks kemusyrikan ya, karena mereka kan mendapat amanah Ka'bah. Di tengah-tengah mereka ada Ka'bah sebagai Baitullah, itu disakralkan memang sejak dari zaman Nabi Ibrahim juga sudah disakralkan, sehingga Quraisy ini dianggap di kalangan Jazirah Arab kan sebagai kelompok yang religius gitu ya. Nah kalau mereka ini melakukan kezoliman, melanggar nilai-nilai kemanusiaan, itu sebetulnya aib buat mereka gitu. Jadi mereka juga takut prestisnya, nama baiknya itu jatuh di kalangan bangsa Arab. Kenapa? Kan mereka punya kepentingan berdagang, mereka juga punya kepentingan politik, ya. Kan ada pasar Ukaz yang menjadi sumber ekonomi dari orang-orang Quraisy, ya. Kemudian ada peristiwa haji yang juga orang-orang Quraisy berkepentingan terhadap ekonomi perdagangan di saat berhaji gitu ya. Sehingga mereka khawatir juga gitu kalau sakitnya Abu Thalib ini menjadi menjadi berita besar yang akan mencoreng nama baik orang-orang Quraisy, karena kan pelaku pemboikotan itu kan oleh tokoh-tokoh Quraisy ya. Nah, untuk itulah mereka sekali lagi mengadakan perundingan dengan Nabi SAW di sisi Abu Thalib ya, dan mereka berani memberikan sebahagian dari hal-hal jadi mereka menawarkan
Afan Umi, kepencet saya. Ya, nggak, udah terdengar lagi kan suara Umi? Udah, Udah, Umi. udah. Udah, oke. Udah, Umi. Ya, baik. Nah, menurut Ibnu Ishaq, jadi kalau kitab-kitab syirah ya, kitab syirah kontemporer yang ditulis hari ini, pasti kan merujuknya salah satunya kepada kitab Ibnu Ishaq ya, karena termasuk yang sumber yang tua, yang paling tua itu kan kitabnya Ibnu Ishaq, kitabnya Al-Waqidi. Jadi kalau kitab sirah itu pasti kan akan merujuk ke sana ya. Nah, menurut Ibnu Ishaq ya, dan juga sejarawan lainnya, ketika Abu Thalib sakit parah dan hal itu sampai kepada kaum Quraisy, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya ya, artinya mereka saling berbisik gitu ya, mereka itu cemas gitu ya, kalau apa namanya, nama baik mereka itu kan kemudian akan tercoreng, sehingga mereka datanglah ke tempat Abu Thalib ya. Mereka juga sudah mulai khawatir juga ya, bahwa ini Islam sudah semakin banyak pengikutnya, bahkan yang hijrah ke Habasyah kan 100 lebih ya, 100 orang lebih yang hijrah ke Habasyah, berarti kan jumlah yang bertambah besar pengikut Rasulullah gitu ya. Kemudian apa namanya, terutama sekali masuk Islamnya Hamzah dan Umar itu untuk mereka tuh satu pukulan yang berat gitu ya. Nah, ini membuat mereka jadi juga mendatangi Abu Thalib lagi untuk membuat kesepakatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Di dalam lafal riwayat yang lain disebutkan bahwa kaum Quraisy berkata begini, sesungguhnya kita khawatir bila orang tua ini, itu Abu Thalib, meninggal nantinya, lalu ada sesuatu yang diserahkan kepada Rasulullah, yuk kita datang ke Abu Thalib gitu. Jadi waktu Abu Thalib sakit itu memang mereka datang ke tempat Abu Thalib gitu ya. Takut kalau nanti Abu Thalib itu menyerahkan sesuatu, panji apa gitu ya kepada Rasulullah yang itu menyangkut kekuasaan di Mekah ya, karena Abu Thalib sebagai tokoh pada waktu itu gitu ya. Akhirnya mereka juga datang ke Abu Thalib ya. Jadi orang-orang Quraisy mendatangi, menjalin hubungan kembali dengan Abu Thalib. Dan dia mengatakan begini, wahai Abu Thalib, sepertinya yang telah engkau ketahui bahwa engkau adalah bagian dari kami dan kami bagian dari engkau gitu. Jadi udah diboikot ya selama 3 tahun gitu ya, tapi tiba-tiba dia mau menjalin hubungan kembali disebabkan karena apa? Ya karena takut nama baik mereka itu tercemar gitu. Akhirnya masih mendesak Abu Thalib untuk merayu Rasulullah SAW untuk mau menerima tawarannya, yaitu agar Rasulullah itu tidak memaksa mereka untuk bersyahadat gitu ya, tidak memaksa mereka untuk mengikuti agama Rasulullah SAW, tapi malah Rasulullah juga ditawarkan untuk juga mau toleran lah dengan agama mereka gitu ya. Akhirnya Abu Thalib karena khawatir dengan keponakannya ya mencoba memanggil Rasulullah dan menyampaikan apa yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy itu gitu ya. Tetapi tentu saja Rasulullah SAW menolak ya gitu ya, menolak ajakan mereka, sehingga Rasulullah malah berkata seperti ini, bagaimana pendapat kalian bila aku katakan kepada kalian satu kalimat yang bila kalian ucapkan niscaya kalian akan dapat menguasai bangsa Arab dan orang-orang asing akan tunduk kepada kalian. Jadi kan Rasulullah tahu banget kekhawatiran orang Arab itu apa, keinginan orang Arab itu apa, kan mereka ingin menjadi orang penting ya, karena memang mereka sudah punya kehormatan ya. Nah, Rasulullah menawarkan kalau kamu mengucapkan kalimat ini, kalian bukan hanya menguasai jazirah Arab loh, kalian akan bisa menguasai dunia, karena kan Rasulullah diberikan sinyal itu kan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bahwa Islam ini kan
menjadi rahmatan lil alamin gitu. Kemudian kata orang Quraisy, apa itu gitu? Apa kalimat apa itu gitu yang kira-kira bisa membuat kami bisa menguasai bahkan orang-orang asing. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah kemudian mengajak agar mereka mengucapkan satu kalimat yang dapat membuat bangsa Arab tunduk kepada orang-orang asing maupun mereka menjadi takluk ya gitu kepada bangsa Arab gitu. Nah, kemudian menurut Ibnu Ishaq lafalnya begini, satu kalimat saja yang kalian berikan di saya, kalian akan bisa menguasai bangsa Arab dan orang-orang asing. Nah, ini kan dibuktikan ya oleh Rasulullah ketika akhirnya Rasulullah SAW itu bukan hanya menguasai Jazirah Arab kan, bahkan semua suku-suku. Jadi nanti di tahun ke-10 gitu ya. Tahun ke-10 itu kan menjelang wafatnya Rasulullah. Rasulullah sudah menaklukkan semua suku-suku di Jazirah Arab. Kalau kita lihat peta Arab ya gitu kan. Di bawahnya ada Yaman, di atasnya ada Syam gitu ya. Di sebelah ada Yaman, di atasnya ada Syam. Itu kan sudah berada dalam genggaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menjelang wafatnya beliau itu kan perang Tabuk itu kan sudah perang melawan Romawi, udah dengan negeri asing gitu ya, dengan negeri asing gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah pada tahun ini ya. Itu kan sudah dibuktikan oleh Rasulullah SAW di tahun-tahun menjelang wafatnya gitu. Tapi kan mereka nggak mau diperintahkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Tentu saja mereka tidak mau, mereka menolak itu ya. Nah, kemudian maka ketika mereka menolak itu ya, ini Rasulullah menawarkan tentang kalimat la ilaha illallah kan, katakanlah la ilaha illallah dan tinggalkan semua yang kalian sembah selain Allah. Maka mereka menjawab begini, apakah dia atau Muhammad hendak mengubah Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi hanya satu Tuhan saja. Akhirnya turunlah surat ini, surat Shad ya. Teman-teman, surat Shad ayat 1-7. Surat Shad itu surat ke-38 ya. Shad wal Qur'ani dzikr. Balilladzina kafaru fi izzati wa syiqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Aja'alal alihatan ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Wa talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq. Jadi teman-teman, ketika kita belajar sirah ya, kemudian satu peristiwa kemudian turun ayat itu. Nah, ini manfaatnya kita belajar sirah diantaranya, sehingga ketika kita tilawah, ya ketika kita membaca Al-Quran itu, kita jadi tahu nih, oh ayat ini turunnya waktu itu gitu. Itu kan memudahkan kita memahami konteks ayat itu kan gitu. Misalnya surat Al-Ahzab itu turun sesudah perang Ahzab. Maka di situ kan ada cerita tentang orang munafik gitu ya. Kita jadi tahu konteksnya, oh pantesan gitu ya. Di situ Allah menjelaskan tentang orang munafik, keadaan orang munafik seperti apa. Karena di perang Ahzab itu kan bagaimana keadaan orang munafik itu kan digambarkan nanti ya kalau kita udah sampai ke sana gitu lah. Kemudian tentang surat Al-Baqarah misalnya. Di surat Al-Baqarah itu baru dibuka surat Al-Baqarah dari ayat 40 sampai 120 itu cerita tentang orang Yahudi. Kenapa? Kan itu turunnya di Madinah surat Al-Baqarah itu. Kenapa cerita
cerita orang mukmin kan Allah cuman beberapa ayat ya. Orang kafir bahkan cuma 2 ayat. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tapi cerita orang Yahudi kok banyak sekali. Karena memang di Madinah itu musuh Rasulullah kan bertambah, yaitu orang Yahudi ya gitu. Jadi kalau kita belajar sirah itu membantu kita mudah memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Kita tahu konteksnya ayat ini turunnya ya berkaitan dengan peristiwa ini gitu ya. Itu kan memudahkan kita untuk ketika kita tadabur ya, untuk memahami ayat-ayat Allah, kita jadi mudah bagi kita gitu ya. Ini ayat yang menjelaskan keadaan orang kafir ketika menolak ya, ketika diajak untuk bersyahadat, kemudian mereka menolak ya, yaitu surat Shad ayat 1 sampai 7 ya. Yang artinya saya bacakan ya, Shad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Jadi permusuhan mereka itu bukan hitam putih syirik dan tauhid saja. Ya. Jadi kita nih ketika kita berdakwah, kita harus melihat realitas masyarakat yang menolak dakwah kita itu dari berbagai sisi gitu ya. Orang itu menolak dakwah itu enggak cuman mereka menolak tauhidnya gitu, tapi ada faktor-faktor lain yang juga menguatkan mereka untuk menolak kebenaran gitu. Nah, ini kan orang-orang Quraisy pada waktu itu menolak la ilaha illallah, menolak Islam. Itu bukan hanya karena ini agama yang berbeda dengan agama nenek moyang, bukan hanya itu, tapi terkait dengan kekuasaan, siapa nanti yang menguasai Ka'bah, terkait dengan perdagangan, terkait sekali dengan kepentingan ekonomi, kekuasaan gitu ya. Itu akan berulang terus. Itu akan berulang terus gitu ya kalau kita belajar sejarah. Maka kita perlu memperhatikan nih ayat-ayat yang turun, bagaimana Allah menjelaskan keadaan mereka ya, sehingga kita membaca penolakan orang kafir terhadap dakwah itu bukan sekedar ini syirik, ini tauhid, ini bukan sekedar itu, tapi banyak kepentingan yang mereka usung gitu. Nah, betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri, dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan. Mereka kan sudah sampai kepada mereka kan, kisah bangsa Tsamud, kisah kaum 'Ad sudah sampai kepada mereka, mereka tahu gitu ya hal itu. Dan orang-orang kafir berkata ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Padahal mereka tahu kalau Rasulullah itu sampai detik-detik menjelang diangkat menjadi Rasul masih menjadi orang yang dianggap orang yang paling amanah. Mereka mengatakan Rasulullah berdusta itu kan karena mereka tidak punya narasi untuk menyudutkan Rasulullah. Maka mereka mengatakan sesuatu yang mereka sendiri tahu bahwa itu tidak terjadi. Jadi kalau Rasulullah dituduh tukang sihir, mereka tahu kalau Rasulullah bukan tukang sihir. Kalau mereka menuduh Rasulullah orang gila, mereka tahu Rasulullah itu tidak gila. Ya, bagaimana orang gila diikuti sama Umar bin Khattab? Kan tidak mungkin. Ketika mereka mengatakan Muhammad itu adalah tukang sihir, mereka tahu gitu. Rasulullah itu bukan tukang sihir. Cuman mereka kehilangan narasi. Mereka nggak punya narasinya apa gitu. Ini teman-teman, saya harus menyampaikan ini karena gini ya, sunatullah itu akan berulang gitu. Kita mungkin zaman sekarang juga akan menemukan orang-orang yang menolak dakwah Islam, orang-orang yang menghalang-halangi dakwah Islam itu, mereka juga menuduhnya dengan narasi-narasi yang mungkin beda ya narasinya gitu. Tapi mereka misalnya tentang kata teroris gitu ya, mereka tahu gitu kalau
teroris itu apa, dan orang-orang yang mereka tuduh teroris itu tidak berbuat teror gitu, mereka tahu. Tapi mereka nggak punya narasi apa ya yang orang-orang semua bisa memusuhi para pengusung kebenaran gitu. Mereka membutuhkan narasi itu gitu, sehingga mereka akan membuat perkataan-perkataan kaula zur ya, membuat perkataan-perkataan buruk untuk dituduhkan kepada para pembawa risalah gitu ya. Nah, kalau di masa Rasulullah ini yang mereka bawa gitu ya. Bahwa Rasulullah dikatakan sebagai tukang sihir, seorang pendusta, padahal mereka tahu banget kalau Rasulullah itu tidak pernah berdusta ya. Kan sampai detik-detik mau berhijrah pun orang Quraisy masih banyak yang menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka masih percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian mereka berkata lagi, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu satu saja? Ya, sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir, ya, yaitu tauhid ya maksud mereka. Ya, jadi ketika mereka diajak untuk bertauhid, mereka menolak. Nah, ketika menolak, ini narasi mereka. Narasinya aneh gitu ya. Selama ini kami punya Tuhan yang banyak. Mengapa kami harus menyembah Tuhan yang satu gitu ya? Itu narasi yang mereka bawa kepada manusia, ya manusia di kalangan mereka untuk menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pamannya. Jadi Rasulullah berkata kepada Abu Thalib, ya ini saat-saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersama dengan Abu Thalib. Jadi kan ketika Abu Thalib itu sakit, kemudian akhirnya orang-orang Quraisy itu kan bilang begini, kalau misalnya nanti kita datang kepada Abu Thalib pas meninggalnya gitu ya, artinya kita tidak menjenguk saat sakit, apa kata orang Arab gitu ya, apa kata orang-orang Arab, mereka kan takut banget kalau pamornya itu turun ya, kalau mereka harga dirinya itu turun gitu ya, kalau gengsinya itu turun, apa kata orang gitu, apa kata orang nanti kalau kita mendatangi Abu Thalib saat udah meninggal gitu. Jadi mari kita mendatangi tempat Abu Thalib gitu ya. Kemudian mereka datang, pertama sih datang sekitar lumayan cukup banyak yang datang ya, kalau di sini tuh kalau nggak salah sekitar 25 orang ya yang datang kepada mereka, diantaranya ada Abu Jahal, jelas lah udah pasti ya Abu Jahal, kemudian Abdullah bin Umayyah bin Mughirah, kemudian siapa namanya, Utbah bin Robiah pasti ya, kemudian Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, ya itu tokoh-tokoh yang mereka udah pasti datang gitu ya kepada Abu Thalib, berkumpul untuk mengunjungi Abu Thalib ketika Abu Thalib semakin lama semakin parah sakitnya. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu menggambarkan keadaan ketika Abu Thalib sedang sakit itu, Rasulullah masih tetap mendakwahi Abu Thalib gitu ya. Katakanlah la ilaha illallah yang dengannya aku akan menjadi saksi bagimu pada hari kiamat. Kemudian Abu Thalib menjawab, seandainya orang-orang Quraisy tidak mencibir aku dengan mengatakan Abu Thalib tertarik mengikuti Muhammad dikarenakan rasa marah, niscaya aku akan membuatmu senang dengan mengucapkan kalimat tersebut. Jadi Abu Thalib itu masih menjaga ya, masih menjaga agar dirinya tetap terhormat gitu. Jangan sampai
kok dulu waktu dia sehat, ya, kok waktu sehat kok nggak mengikuti agama Muhammad gitu. Tapi kenapa ketika udah sakit kok mengikuti agama Muhammad? Jadi Abu Thalib juga nggak mau gitu. Nama baiknya juga tercemar gitu ya. Ya karena itu sudah mendarah daging ya. Artinya satu itu memang faktor hidayah ya teman-teman semuanya. Hidayah itu hak otoritas Allah gitu. Kita juga tidak tahu mengapa pembelaan. Ya kalau kita lihat ya orang yang sepanjang, orang yang paling berjasa dalam kehidupan Rasulullah SAW, kita nggak ada jasanya apa kepada Rasulullah gitu dibandingkan dengan Abu Thalib. Tapi mengapa Allah memberikan hidayah kepada kita dan tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib gitu ya. Ini menjadi bahan renungan kita seharusnya, menjadi bahan renungan untuk kita syukuri gitu. Kalau kita lihat jasa Abu Thalib bahkan di masa Rasulullah kecil, keluarga Abu Thalib itu tidak akan makan sebelum Rasulullah pulang, kemudian makan bersama-sama dengan Rasulullah. Itu memperlakukan Rasulullah di saat Rasulullah masih pemuda lah gitu ya. Karena kan bersama dengan Abu Thalib itu kan sudah apa namanya? Ketika Rasulullah pemuda itu kan tinggalnya di rumah Abu Thalib gitu. Artinya Abu Thalib itu menghormati Rasulullah tuh bahkan di saat usia Rasulullah masih sangat muda, apalagi ketika sudah diangkat menjadi Rasul gitu ya. Tetapi beliau tetap tidak mau apa namanya meninggalkan agama nenek moyang karena takut celaan orang-orang Quraisy gitu. Abu Thalib udah lemah, udah sakit, mau mengikuti Muhammad gitu ya. Padahal Rasulullah sangat berkeinginan Abu Thalib ini untuk masuk Islam ya. Nah, akhirnya sampai wafatnya Abu Thalib ini tidak masuk Islam ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayasya wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi, ya, tetapi Allah akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuknya gitu. Jadi teman-teman, ini ayat ini memberikan pelajaran bagi kita semuanya bahwa ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang gitu ya, itu adalah suatu pemberian yang luar biasa. Karena orang sebaik Abu Thalib aja gitu tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak mensyukuri hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita, itu betapa bodohnya kita. Gitu ya. Rasulullah sangat menginginkan sekali pamannya itu mendapatkan hidayah, tapi ternyata kan tidak mendapat hidayah sampai wafatnya ya. Nah, Rasulullah SAW terus mengulang ajakannya kepada Abu Thalib, tapi Abu Thalib pun juga tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya. Rasulullah terus mengulang ajakannya kepada Abu Thalib, tapi Abu Thalib sampai kata terakhir yang ia ucapkan kepada mereka adalah dia tetap pada agama Abdul Muthalib. Jadi masih tetap berpegang teguh kepada agama Abdul Muthalib dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu demi Allah aku akan memohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang untuknya. Karena wafat sudah sudah sampai meninggal, tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, maka Rasulullah berjanji aku akan memohonkan ampun untukmu, saking cintanya Rasulullah kepada pamannya. Tapi Allah langsung menegur Rasulullah SAW dengan turunnya ayat ini ya, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Surat At-Taubah ya teman-teman, ayat 113. Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam.
Jadi ini yang membuat Rasulullah SAW sangat sedih. Satu, sedihnya itu karena orang yang dicintainya wafat. Sedih yang kedua karena Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir. Tentu saja membuat Rasulullah SAW sangat sedih sekali, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan secara khusus berkenaan dengan Abu Thalib ini firman-Nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka latahdi man ahbabta. Sungguhnya kamu tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi aku memberikan hidayah kepada orang yang aku kehendaki. Ya, mudah-mudahan ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita untuk mensyukuri hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan teman-teman jangan lupa hidayah itu belum selesai. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap sholat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, terus harus kita ucapkan karena hidup kita belum selesai, ya. Sampai kaki kita masuk surga, itulah kita tandanya hidayah itu bersama dengan kita selama-lamanya. Jadi kita memohon kepada Allah terus-menerus ya memperbaiki amal dan mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang sudah Islam itu sudah selesai untuk minta hidayah gitu. Tidak, kita masih terus minta hidayah. Sesudah hidayah iman, kita minta hidayah ilmu. Sudah dapat hidayah ilmu, kita minta hidayah untuk beramal. Sudah kita hidayah beramal, kita hidayah untuk dapat ikhlas dalam beramal agar diterima ibadah kita terus sampai akhir hayat kita. Kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian Abbas kita tahu ya, Abbas adalah paman Rasulullah SAW, yaitu saudaranya Abu Thalib. Dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW, apa manfaat yang kamu berikan kepada pamanmu karena dia dulu yang membela kamu dan marah demi kamu. Jadi kan Abbas ini seperti nagih gitu ya kepada Rasulullah. Jadi jaminan apa yang kau berikan kepada pamanmu? Pamanmu itu orang yang sangat membelamu, bahkan bisa marah kepada orang Quraisy untuk membelamu gitu ya. Pembelaan Abu Thalib itu luar biasa. Dan Rasulullah kan orang yang sangat wafa, orang yang sangat tahu diri untuk berterima kasih gitu. Maka apa yang bisa kau buat untuk menolong pamanmu di akhirat nanti gitu ya. Nah, maka ini jawaban beliau, huwa fi dohin minan nar. Jadi itu yang akhirnya minta dispensasi kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Abu Thalib ini berada di doh ya. Doh huwa fi dohi minan nar walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Ia berada di tempat yang sangat dangkal, tidak berada di bagian dasar dari neraka. Seandainya bukan karena aku, niscaya dia berada pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Jadi secara normatif Abu Thalib harusnya berada di fidarkil asfali minanar karena berada dalam kelompok orang-orang musyrik. Tapi karena Rasulullah memohonkan kepada Allah, minta diringankan nerakanya, ya. Nah, tapi neraka yang paling ringan seperti apa? Nah, neraka yang jadi jangan menganggap neraka yang paling ringan. Kita kan bisa nggak apa-apa lah masuk neraka, kan ada orang yang naudzubillah min dzalik gitu ya, berani mengatakan seperti itu gitu kan. Neraka yang paling ringan seperti perkataan orang Yahudi kan. Nggak apa kala ya masanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kata orang Yahudi, nggak apa-apa lah masuk neraka gitu. Paling kami disentuh neraka itu sehari aja, sebentar aja. Itu orang Yahudi itu begitu, menganggapnya kalaupun masuk neraka nggak apa-apa, kita mah sebentar. Yang kekal di neraka tuh ya kalian orang Islam gitu kan. Ya janganlah orang Islam juga mengatakan hal seperti itu. Karena gambarannya ya yang doh tadi itu, neraka yang ringan ini digambarkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, ahwan ahli nari adzaban Abu Thalib wa huwa muntailun bina'alaini yaghli min khumadimahu. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib.
Yang tadi yang doh-doh tadi, dia memakai 2 sandal dari api hingga mendidih otaknya karena panas kedua sandal itu. Itu yang paling ringan. Yang paling ringan tuh lidahnya api neraka mengenai sandal, membakar sandalnya, tapi membuat otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Bagaimana Abu Jahal, ya, Utbah bin Robiah yang mati di perang Badar, Walid bin Mughirah walaupun nggak mati di perang Badar tapi mati dalam kemusyrikan. Naudzubillah min dzalik. Dan orang-orang munafik yang berada dalam barisan-barisan orang kafir. Nah, orang munafik itu walaupun pakaiannya muslim kan hatinya kafir. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di paling dasar dari api neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, kematian Abu Thalib terjadi pada tahun ke-10 kenabian, ya. Dia meninggal dalam usia 80 tahun. Dia banyak membela Nabi SAW dan mencegah siapapun yang akan menyakiti dan mengganggu beliau. Namun begitu, ia masih tetap berpegang teguh pada agama kaumnya hingga ajal menjemputnya. Tentu ini ada pelajaran yang bisa diambil oleh kita semuanya, ya. Kenapa sampai seperti itu, ya. Nanti kalau teman-teman yang udah punya buku ini ya untuk hikmah-hikmahnya ada, teman-teman dari pencinta sunnah kan sudah punya buku ini ya, buku apa Fikih Sirah Nabawiyah. Nah, biasanya di Fikih Sirah itu kan ada hikmah-hikmahnya dari peristiwa ini apa, nanti silakan dibaca saja. Jangan tidak dibaca ya buku Sirah itu, nanti kita jadi tidak punya gambaran dengan peristiwa-peristiwa gitu. Jangan mengandalkan nanti aja dengar ceramahnya gitu ya, tanpa baca bukunya gitu ya. Karena kalau kita dengar selintas-selintas itu nanti hanya lewat-lewat saja gitu. Sirah itu kan ini bahkan pendapat para orientalis ya, menganggap bahwa modal umat Islam ada 3 modal umat Islam ya. 1 Quran, 2 hadis, 3 sirah gitu. Nah, para orientalis yang ingin merusak Islam itu mereka kan nggak bisa ganggu Quran, ya. Kalau hadis mereka masih memungkinkan menyatakan ini ya ada kan orang-orang yang akhirnya membuat hadis-hadis palsu gitu ya. Al-Quran udah terkunci. Nah, sirah ini mereka bermain di sirah ini gitu. Bagaimana agar umat Islam tidak suka dengan pelajaran sirah sehingga dia tidak bisa memahami Islam secara utuh. Dia tidak bisa berbangga dengan syariat Islam yang agung. Dia tidak bisa berbangga memiliki nabi yang sangat sempurna, kecerdasannya luar biasa, ya, akhlaknya yang sangat agung. Semua orang yang bersama dengan beliau akan merasa nyaman, ya. Semua orang yang berada di depannya akan merasa dihormati gitu oleh Rasulullah. Itu yang para orientalis akan merusak dari sisi ini. Jadi kita harus punya kesadaran untuk merasa penting loh belajar sirah gitu ya. Dan sirah Nabawiyah ini basic ya teman-teman. Sebelum nanti kita belajar tentang dinasti-dinasti Bani Umayyah, kita mempelajari dinasti Abbasiyah, nanti kita akan ketemu dengan dinasti Saljuk gitu. Itu kita harus hatam dulu sirahnya gitu. Nanti kalau kita belum hatam sirah Nabawiyah, kita udah belajar sejarah dinasti-dinasti, kita nggak punya pondasi untuk menilai di mana dinasti ini benarnya salahnya, kan mereka udah jauh dari masa Rasulullah SAW ya. Misalnya Saljuk itu kan sudah 4 abad berlalu Rasulullah baru mereka itu kan muncul gitu ya. Artinya muncul berjaya sebagai sebuah peradaban gitu. Nah, kalau kita nggak tahu basicnya sirah nabawiyahnya gitu, nanti kita kan tidak bisa mengukur gitu ya ketika kita tidak tahu standarnya. Jadi belajar sirah ini harus betul-betul kita sampai paham peristiwa ini apa hikmahnya, peristiwa ini apa hikmahnya, kenapa kita harus memahaminya gitu ya. Jadi bukan sekedar kayak kisah yang kita dengarkan kemudian dia boleh lewat begitu saja, kan enggak seperti itu gitu ya. Nah, karena waktu kita terbatas, saya mau masuk kepada peristiwa wafatnya Ibu Khadijah ya. Kalau hikmah-hikmahnya nanti teman-teman yang dari bukan terbatas ya,
Di sini kan udah ada hikmah-hikmahnya, kalau yang teman-teman dari pecinta sunnah ya silahkan dibaca tentang hikmah-hikmahnya. Nah, kemudian bagaimana peristiwa wafatnya Ibu Khadijah ya? Peristiwa wafatnya Ibu Khadijah itu eh, ini juga betul-betul membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih tentunya ya, karena ini kan jaraknya nggak lama, sekitar 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih dari wafatnya Abu Thalib, kemudian wafatnya Ibu Khadijah gitu. Jadi belum selesai kesedihan beliau ditinggal wafat Abu Thalib, ya tentu saja orang-orang Quraisy semakin berani gitu kan, semakin berani menaburkan duri, berusaha membunuh Rasulullah gitu kan, semakin berani mereka itu. Akhirnya Rasulullah SAW kan berkesimpulan begini ya, ini kan rentetannya ya teman-teman, rentetannya kan tadi ya yang dari awal Umi katakan bahwa hubungannya dengan masuk Islamnya Hamzah dan Umar, kemudian hijrahnya sekitar 100 orang lebih ke Habasyah, dan di Habasyah tuh dilindungi oleh Raja Najasyi, mereka bisa hidup dengan tenang dengan di bawah keadilan Raja Najasyi gitu ya. Kemudian pengikut Rasulullah semakin banyak gitu ya. Ini sampai Rasulullah nanti pada kesimpulan bahwa Mekah ini sudah tidak aman untuk dakwah Rasulullah. Jadi Rasulullah kemudian nanti kan mencari alternatif lain sebagai basic dakwah ya, harus ada tempat di mana kan Rasulullah SAW kan visi membangun peradaban kan dari awal ya gitu. Jadi bukan sekedar, jadi Rasulullah SAW meninggalkan Makkah tuh bukan sekedar berlindung tidak aman, bukan sekedar itu. Kan Rasulullah punya visi membangun peradaban sejak awal pertama sekali mengemban dakwah Islam itu, visi Rasulullah kan membangun peradaban gitu. Jadi bagaimana peradaban itu mau dibangun, itu ternyata Mekah tidak kondusif gitu. Dan Rasulullah merasakan sekali sepeninggal Abu Thalib itu mereka semakin berani, sehingga ini Mekah bukan tempat yang kondusif untuk lahirnya embrio peradaban gitu ya. Nah, apalagi sesudah Ibu Khadijah wafat ya. Ini menjadi pembahasan tentunya wafatnya Ibu Khadijah itu karena betapa besarnya jasa Ibu Khadijah ya. Ibu Khadijah itu orang yang sejak awal ya sejak awal dakwah itu sangat mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sehingga wafatnya beliau itu menjadi betul-betul menjadi kesedihan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bentar ya teman-teman. Sebentar ya.
Ya, kita lanjut ya. Jadi kesedihan Rasulullah bertambah itu karena jarak wafatnya antara Rasulullah dengan Abu Thalib itu hanya 2 bulan lebih lah, hampir 3 bulan gitu ya. Kemudian dan kita tahu bagaimana pengorbanan Ibu Khadijah kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika keluar ya, ketika keluar rumah ada Abu Thalib yang sangat melindungi beliau dari dari gangguan orang-orang Quraisy ya. Kemudian ketika beliau pulang ke rumah, di rumah itu ada orang yang membuat hati beliau sangat sejuk ya. Hartanya diberikan kepada beliau, semuanya untuk harta Rasulullah SAW itu kan sebentar ya, kok saya masih Ibu Khadijah itu kan Rasulullah SAW itu sudah aktif aktif secara sosial itu kan sejak sebelum diangkat menjadi Rasul ya. Makanya ketika Rasulullah pulang dari Gua Hiro ya, udah disampaikan sama Umi kan ya. Ketika pulang dari Gua Hiro itu, ketika Rasulullah ketakutan, sebetulnya yang membuat Rasulullah takut itu ya teman-teman, bukan takut kayak kita takut sama hantu, itu bukan gitu. Tapi takut itu yang tadi datang itu adalah jin yang nanti membuat Rasulullah jadi dukun gitu. Rasul kan paling benci itu sama perdukunan gitu ya. Jadi Rasulullah tuh takut kalau nanti beliau tuh dijadikan dukun gitu. Takut kalau yang datang itu ternyata jin gitu. Nah, maka apa yang dikatakan oleh Ibu Khadijah coba ya? Wallahi, ya kan? Wallahi, demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu, Allah tidak akan menyusahkanmu. Karena engkau adalah orang yang menghubungkan silaturahim. Rasulullah itu orang yang paling kenal dengan semua keluarga-keluarganya ya, yang nanti bertemunya di Abdul Manaf, di Hashim gitu ya, bertemunya di Quraisy gitu. Jadi semua orang-orang itu tuh sudah pernah disambung gitu silaturahminya oleh Rasulullah SAW. Kemudian watakmilul kal, kata Ibu Khadijah, engkau tuh orang yang takmilul kal, orang yang suka menanggung beban orang lain gitu ya. Jadi orang punya hutang dibayarkan oleh Rasulullah gitu ya. Kan pernah juga, ini belum diangkat jadi nabi, itu kan Ibu Halimatus Sya'diyah kan pernah datang kepada Rasulullah kan, ke rumah Ibu Khadijah gitu, datang mengadukan musim kemarau, kemudian ternaknya banyak mati gitu kan. Akhirnya pulang dibawain kambing sampai berapa puluh ekor gitu ya. Artinya Rasulullah itu memang sebelum diangkat menjadi nabi pun sudah membantu orang lain. Kalau menghormati tamu tuh bukan sekedar kayak saya gitu, yang kayak kita menghormati, bukan. Kalau menghormati tamu tuh mempersilahkan orang ya selayaknya sebagai menghormati seorang raja gitu. Itu Rasulullah seperti itu. Apalagi ketika sudah masuk Islam ya kan, membebaskan budak gitu ya Rasulullah, hartanya itu untuk ya bayangkan saja ketika diboikot 3 tahun. Itu dari mana Rasulullah untuk memberi makan untuk para sahabat itu. Itu harta Ibu Khadijah sampai habis, dan Ibu Khadijah tidak pernah menyesalinya kalau hartanya habis untuk mendukung dakwah Rasul. Tidak pernah wajahnya berduka, tidak pernah wajahnya bersedih karena sudah mendukung Rasulullah. Ya kalau kelas-kelas kita kan
saya lah ya, bukan kita, saya. Masih ada lah sama suami itu mengeluh. Mungkin wajah-wajah yang kadang-kadang tidak 24 jam yang wajah kita itu nampak berseri full servis kepada suami. Ibu Khadijah itu tidak pernah wajahnya masam kepada Rasulullah. Sampai bayangkan ini. Sampai penghormatan Jibril kepada Ibu Khadijah itu, Jibril kan tahu apa yang Rasulullah nggak tahu kan. Ibu Khadijahnya ada di mana, Jibril sedang bersama Rasulullah. Jibril nih udah tahu nih bahwa nanti Khadijah bakal datang gitu. Itu udah tahu kan. Ibu Khadijah nggak bisa lihat Jibril kan gitu. Tapi Jibril bisa lihat Ibu Khadijah. Itu Jibril ngasih tahu sama Rasulullah gini. Wahai Rasulullah, itu Khadijah sebentar lagi datang kepadamu membawa mangkuk sayur. Nah kalau dia datang kepadamu, sampaikan ya salam dariku dan dari Rob, dari Allah. Jadi coba, orang yang mendapatkan salam dari malaikat pilihan, ya, malaikat yang mulia, malaikat Jibril itu kan pembukanya para malaikat, dan mendapatkan salam dari Allah, itu kan seorang yang istimewa sekali gitu. Makanya sesudah Rasulullah punya istri-istri yang lain kan tetap saja mengingat Ibu Khadijah. Sampai kata Ibunda Aisyah, orang yang paling dicemburui itu bukan orang yang hidup, tapi orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena Rasulullah itu kalau masak, berikan ke orang tua ini, berikan ke sini. Siapa itu ya Rasulullah? Temannya Khadijah. Pernah ada tamu gitu ya, orang udah sepuh gitu datang bertamu, kata Bunda Aisyah, siapa itu ya Rasulullah? Temannya Khadijah. Gak pernah melupakan, bahkan temannya Ibu Khadijah gak pernah dilupakan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena memang kesempurnaan akhlaknya, kecantikannya, keagungannya, dan pengorbanannya untuk Islam yang begitu luar biasa. Itu yang membuat Rasulullah SAW begitu sedihnya ketika ditinggal wafat oleh Ibu Khadijah gitu. Bahkan kan ketika Ibu Aisyah suatu hari cemburu kepada Rasulullah, ya Rasulullah kenapa Khadijah selalu yang disebut, kenapa Khadijah selalu yang disebut? Bukankah Allah sudah menggantikanmu dengan yang lebih baik? Rasulullah itu sampai marah. Jadi Rasulullah itu sayang banget kepada Ibunda Aisyah, sampai di depan majelis ketika ditanya oleh Amr bin As, wahai Rasulullah siapa orang yang paling kau cintai? Itu kan langsung Rasulullah mengatakan Aisyah. Itu di depan para sahabat mengatakan seperti itu. Ya, tetapi sesayang-sayangnya sama Ibunda Aisyah itu marah ketika Ibunda Aisyah mempersoalkan Ibu Khadijah. Kata Rasulullah, tidak, demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan untukku, tidak pernah menggantikan Khadijah dengan siapapun. Jadi Ibu Khadijah itu tidak tergantikan, tidak oleh semua istri, tidak tergantikan. Makanya Ibu Khadijah itu kan menjadi pemuka wanita ya, di antara pemuka wanita selain Ibunda Asia, selain Ibunda Maryam, itu adalah Ibu Khadijah di zamannya. Tidak pernah tergantikan kata Rasulullah kedudukan Ibu Khadijah. Nah teman-teman, ini PR buat kita para istri ya. Jadi bagaimana kita nih sebagai seorang istri punya kedudukan mulia ya, punya kedudukan mulia karena kebaikannya, bukan karena kita menguasai suami sampai takut kepada kita ya. Bukan seperti itu yang saya maksudkan. Tetapi bagaimana kedudukan kita di hadapan suami punya kesan yang sangat positif kepada istrinya. Sehingga ketika wafat suami ridho kepada istri. Sehingga Allah pun ridho karena suami itu sangat ridho kepada istrinya. Dan itu disebabkan karena akhlak istrinya, kesolehan istrinya, keimanan istrinya. Ya, coba sekelas Ibunda Aisyah, sekelas Ummu Salamah, jangan tanyalah istri Rasulullah itu kualitasnya, jangan tanyalah, mereka adalah orang-orang pilihan. Orang pilihan dari semua sisinya, kecantikannya jangan ditanya. Keturunannya mereka tuh, walaupun dari kalangan Yahudi seperti Ibunda Sofia, tapi pemuka Yahudi, bapaknya itu kan pendeta Yahudi, Huyai bin Akhtab. Ya, bahkan Ibu Maria yang hadiah itu hadiah dari Raja Mesir, tapi itu kan orang yang terhormat, dari kalangan terhormat. Semua istri Rasulullah itu adalah seorang wanita-wanita pilihan, kecantikannya, kecerdasannya, kemuliaannya gitu.
Tapi Ibunda Khadijah tetap tidak tergantikan, dan ini diucapkan langsung oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, Allah tidak pernah menggantikan dengan siapapun kedudukan Khadijah. Dia orang yang pertama masuk Islam sebelum ada laki-laki, apalagi wanita yang masuk Islam. Beliau orang yang pertama. Dia menghabiskan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam, habis sampai nggak punya rumah. Coba bayangkan, sampai nggak punya rumah, habis. Kemudian, dan dia yang memberiku anak. Sementara istri-istri yang lain tidak ada yang memberikan beliau anak. Jadi tidak tergantikan kedudukan Ibunda Khadijah. Itu sebabnya maka wafatnya Ibu Khadijah itu begitu membuat Rasulullah SAW sangat sedih sekali gitu ya. Walaupun kemudian sebulan kemudian kan kalau tidak salah meninggalnya itu di bulan Ramadan ya Ibunda Khadijah tuh kalau tidak salah meninggalnya di bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal menikah dengan Ibunda Saudah, karena memang Rasulullah ya laki-laki butuh ada yang merawat dan lain sebagainya, tapi tidak ada istri-istri yang bisa menggantikan kedudukan Ibu Khadijah. Itu sebabnya yang membuat Rasulullah begitu sedih sekali ketika makanya tahun ini dikatakan Amul Huzn, tahun kesedihan untuk Rasulullah SAW, karena ada dua orang yang sangat berarti dalam hidupnya itu meninggalkan beliau lebih dahulu gitu ya. Nah ini kita ambillah pelajarannya untuk teman-teman semuanya, bagaimana kita mengambil peran di dalam dakwah, meneladani Ibunda Khadijah sehingga seorang suami begitu mendalam sekali kesannya ya kepada seorang istri, cintanya begitu mendalam, kesannya begitu, penghormatannya begitu mendalam kepada Ibunda Khadijah, sehingga nanti ketika suatu ada dalam peristiwa perang Badar ya, ketika Ibunda Zainab ya, kan suaminya itu ditawan ya. Suaminya ditawan, Ibunda Zainab itu menebusnya dengan kalung, dan kalung itu udah kalung pemberian Ibu Khadijah Rasulullah. Gak tahan melihat itu ya. Gak tahan melihat putrinya menebus suaminya yang belum masuk Islam pada waktu itu menjadi tawanan di perang Badar. Itu Rasulullah ingat banget kalau itu adalah kalung istrinya yang diberikan kepada putrinya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini, dan mudah-mudahan kita semakin termotivasi untuk terus belajar sirah. Belajar sirah ini bukan cuma membuka wawasan kita, tapi menambah pemahaman keislaman kita, menambah keimanan kita, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan kecintaan kepada para sahabat dan juga kepada keluarga beliau. Wallahu a'lam bishawab, yang benar dari Allah, kalau ada yang salah dan tidak sempurna penjelasannya itu karena kekurangan ilmu saya. Mohon dimaafkan oleh teman-teman semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Ini ada yang bertanya lewat chat. Saya bacakan dulu ya Umi. Mangga. Assalamualaikum, Afwan bertanya. Saya punya ibu yang beragama Islam, tapi sebelum ini masih ikut ustadz atau kiai yang masih ada kesirikan. Kami selalu berusaha memahamkan dan mengingatkan. Alhamdulillah perlahan-lahan sudah mulai bagus atau sudah meninggalkan hal-hal yang berbau syirik. Tapi kadang-kadang ketika diajak kawannya jadi terikut lagi. Bolehkah kami tetap mendoakan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Silakan Umi. Ibunya masih ada kan? Itu dari Umu Ani masih ada nggak ibunya? Dia bilang sih nggak bilang sih Umi. Ya, selama orang tua kita, keluarga kita hidup ya, kita mendoakan kepada, apalagi kepada orang tua kan tuntunannya dari Al-Qur'an, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira gitu ya. Masih hidup kan? Iya, masih hidup ya, doakanlah terus gitu. Beri hidayah. Dan mungkin begini ya ummahat semuanya, untuk teman-teman yang keluarganya masih belum memahami Islam secara benar, itu pendekatan kita harus lebih intens kepada keluarga. Kan masalahnya kita kepada keluarga itu kadang-kadang kan pendekatan kita yang belum intens gitu ya. Nah,
keluarga itu ditelatenin, terutama orang tua kita. Kan kita tidak berharap kita yang rajin taklim ini Allah masukkan ke surga, sementara ada di antara keluarga kita yang tidak masuk surga, kan kita tidak berharap seperti itu. Maka teman-teman bersabar dalam berdakwah kepada orang tua, terutama ya kan, kalau yang mendetail-mendetail mungkin orang tua itu masih berat, tapi paling tidak tuh masalah tauhid syiriknya ini difahamkan kepada orang tua, bahwa itu yang akan menghalangi kita dan menghalangi doa kita sampai ketika salah satu di antara orang mukmin itu salah satunya meninggal dalam keadaan syirik, maka doanya kan tidak akan sampai, doa seorang mukmin kepada seorang yang musyrik. Nah, ini yang harus disampaikan kepada orang tua, beri contoh kepada orang tua bahwa contoh kesyirikan itu seperti ini sebenarnya. Dan itu dosa besar sekali. Nah, dikasih penjelasan kenapa masuk dosa besar ya. Kasih penjelasan karena kadang-kadang cara menjelaskan kita kepada orang tua itu yang kurang pas, bahwa Allah itu mau hanya menjadi satu-satunya yang diibadahi, ya kan? Menjadi satu-satunya yang paling dicintai. Dan Allah tuh Maha cemburu, lebih cemburu daripada cemburunya manusia. Manusia saja nggak mau diduakan. Ibu-ibu mau nggak diduakan gitu ya? Nggak mau diduakan gitu, nggak mau ada yang lain gitu ya. Nah, manusia kan punya sifat seperti itu, maunya yang paling gitu, yang paling dicintai gitu ya. Kalaupun punya madu, maunya dia yang lebih dicintai gitu kan. Itu sifat manusia seperti itu. Nah, Allah lebih cemburu lagi, lebih cemburu dan pantas untuk cemburu. Karena Allah itu menciptakan langit dan bumi juga tidak ada yang bantuin, dengan sendirinya menjaga manusia itu juga tidak dibantuin, ya Allah itu memberikan mengurusi manusia siang dan malam itu sendiri gitu kan. Jadi Allah memang tidak mau diduakan, ya. Maka risalah semua nabi itu sama. Makanya Rasulullah diperintahkan untuk mengajak ahli kitab dalam berdakwah itu ya, tawalau ila kalimatin sawa. Mari kamu kepada kalimat yang sama. Sama la ilaha illallah gitu. Ya, sama la ilaha illallah gitu. Jadi terus itu didakwahkan kepada orang tua tentang tauhid itu. Kita menjelaskan dengan kalimat yang sederhana, kemudian dengan perumpamaan yang sangat sederhana, bisa difahami oleh orang tua kita sehingga dia bisa meninggalkan perbuatan syirik, terus didoakan. Sampaikan kepada orang tua, "Mah, kalau mamah tetap dalam kemusyrikan, kemudian meninggal, kemudian kan nanti saya mendoakannya nggak sampai loh doa saya. Padahal kalau orang tua sudah meninggal itu kan ada tiga amalan ya, ada 3 hal yang bisa bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Shadaqatul jariyah, ilmu yang bermanfaat ya, kemudian anak-anak yang soleh yang mendoakannya gitu ya, seperti itu ya. Oleh karena itu ini disampaikan kepada orang tua bahwa bagaimana mah biar doa aku tuh sampai ke mama, doa anak-anak sampai ke mama. Itu kan mama harus bersih dulu dari perbuatan syirik, dan kita juga harus menghujani mereka dengan cinta, dengan kasih sayang gitu ya. Nah, itu dakwah kepada orang tua itu dengan cinta lah. Belajar kepada Rasulullah bagaimana mencintai itu ya. Sehingga orang kalau udah dikalahkan dengan cinta itu Masya Allah gitu. Nah, itu kita mungkin kurang ya kepada orang tua, dakwah kita tuh kurang, bumbu cintanya itu kurang. Sehingga masih terus. Kalau masih hidup alhamdulillah masih terus didoakan. Allah alam bisawab. Jazakillah khair Umi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Anggreta. Umi, tadi ada ayat menyebutkan Allah memberikan hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Ayat berapa dan surat apa? Atau bahasa 113 benar ya Umi? Itu atau bahasa 113 itu Allah yang larangan untuk memintakan ampun.
At-Taubah 113 itu larangan untuk Oh, memintakan ampunan kepada orang musyrik ya. Kalau yang oh, itu, kalau yang inamala hidayah. tahdi itu, Mm-mm. eh bentar ya. Inakala tahdi ya. Al-Qasas ya. Al-Qasas ayat Al-Qasas 56. ya, Al-Qasas Innakala 50. tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayasya wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Demikian ya, Ukti Anggreta. Ya, ya. Selanjutnya dari Umu Lutfia. Mohon penjelasan tentang sufi, Umi. Tadi Umi jelaskan bahwa Rasul juga sufi. Apakah seperti yang ada pada zaman sekarang? Rasul sufi. Saya menjelaskan Rasul sufi. Saya menjelaskannya begini. Islam yang dipahami oleh orang Indonesia pada umumnya, ya kan? Orang memahami Islam itu dari sisi fikih, ya kan? Mempelajarinya dari sisi fikihnya, ada yang mempelajari dari sisi tasawufnya saja. Jadi ada yang belajar fikihnya saja Islam itu. Sehingga kalau fikihnya berbeda sama orang lain, dia mudah kebakaran jenggot. Ada yang belajar Islam tuh sufinya saja. Saya tidak mengatakan Rasulullah sufi ya. Tapi ada orang yang mempelajari Islam dari sisi fikih aja. Ada yang belajar hadis aja. Ada yang belajar sufinya, tasawufnya saja gitu ya. Itu yang saya katakan tadi di awal. Gitu. Sehingga sekarang kalau kita lihat kan pemahaman keislaman orang itu akhirnya terkotak-kotak, yang membuat umat juga menjadi terkotak-kotak. Karena apa? Karena dia meninggalkan belajar sejarah. Saya tidak mengatakan Rasulullah itu sufi, tidak gitu. Adapun tentang sufi itu adanya kapan, itu dalam sejarah Islam memang ada sejarahnya sufi itu gitu ya. Saya tidak mengatakan Rasulullah seorang sufi ya gitu. Rasulullah adalah Rasul pembawa risalah gitu. Tapi ada orang yang mengkotak-kotak Islam itu aliran tasawuf aja gitu ya. Seperti itu. Sebetulnya sufi itu kalau berasal dari kata itu kan itu artinya wol ya, baju wol gitu, baju yang terbuat dari kulit gitu. Nah, karena orang-orang sufi dulu karena sederhananya menggunakan baju-baju tersebut, jadi baju-baju yang identik dengan kesederhanaan gitu. Cuman begini, ada masa kalau saya telusuri dari baca sejarah itu, sejak ya kalau Bani Saljuk ya gitu. Kalau Bani Saljuk itu kan memang sampai kepada Turki Utsmani memang apa namanya, mereka akidahnya adalah Asy'ariyah ya, kemudian fikihnya Syafi'iyah ya. Saljuk dari mulai Alp Arslan, Melik Shah gitu ya. Kemudian Melik Shah nanti kepada anak-anaknya, terus nanti sampai kepada Salahuddin Al-Ayyubi gitu kan. Kemudian nanti lagi berlanjut lagi dengan Turki Utsmani gitu. Itu kan mereka memang apa namanya, pemahamannya akidahnya Asy'ariyah, kemudian fikihnya Syafi'iyah gitu. Seperti itu. Dan para ulama masih ya menganggap bahwa Asy'ariyah, Syafi'iyah itu ahlu sunnah gitu loh. Itu masih ahlu sunnah gitu. Cuman kalau melihat dari perkembangan tasawuf, memang nanti ada dalam perkembangannya
tasawuf ini ada yang menyimpang gitu ya. Ada aliran tasawuf yang menyimpang gitu ya. Nah, yang sampai ke Indonesia juga macam-macam aliran tasawuf itu gitu ya. Apa namanya? Yang kita tahu bahwa tasawuf itu kan dia lebih apa metode hidupnya, cara hidupnya, model hidupnya yang dipilih adalah kesederhanaan gitu ya. Kemudian ada zikir-zikirnya yang seperti itu. Nah, itu ada yang alirannya masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dalam perkembangannya juga kita tidak menutup mata bahwa ada yang sampai kepada sesat ya. Sesat itu tasawuf atau sufi, sesat itu kalau sudah alirannya masuk kepada aliran wihdatul wujud. Mereka meyakini dalam berzikir itu, orang yang berzikir itu nanti akan sampai kepada manunggaling kawula Gusti, di mana kita menyatu dengan Allah gitu. Itu kalau itu udah sesat gitu. Tapi kalau saya baca dalam sejarah apa yang dipahami dan dipraktekkan oleh Bani Saljuk gitu, Turki Utsmani gitu. Itu kan masih lurus ya gitu, masih lurus, artinya mereka masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kemudian justru pada saat-saat itu jihad itu didengungkan dari mereka gitu. Dari mereka yang apa darwis itu, dari orang-orang yang di pondok-pondok sufi itu malah semangat jihad itu didengungkan. Kan beda kalau sekarang tuh orang sufi itu udah nggak mikirin jihad gitu. Kalau sufi itu ibadah, zikirnya sampai ada gerakan-gerakannya seperti itu gitu ya. Ada syair-syairnya yang apalagi kalau sudah menjurusnya kepada wihdatul wujud. Kalau wihdatul wujud itu kan sudah syirik karena menganggap dia bisa menyatu dengan Allah. Ya, tapi kalau misalnya tasawuf masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu para ulama menganggap itu masih bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu ya. Allah alam bisawab. Ya. Udah nggak ada lagi lewat chat, Umi, gimana? Udah jam 11 lewat. Ya udah. Sudah kalau dianggap cukup, teman-teman terima kasih semuanya. Kalau nggak ada yang mau raise hand nggak apa-apa ya. Nggak ada yang mau bertanya mungkin lewat raise hand nggak apa-apa. Kalau sudah dianggap cukup, alhamdulillah. Ntar kita tanya dulu. Ada yang mau bertanya lagi lewat raise hand? Silakan. Saya nggak ada, Umi. Ya, nggak ada. Alhamdulillah. Kita tutup aja ya, Umi. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair, Umi, untuk ilmunya. Semoga kita semua bisa mengambil ibrah apa yang telah Umi sampaikan tadi. Baiklah, Ummahati fillah, jazakumullah khairan atas kehadirannya di kajian MT Pencipta Sunnah. Insya Allah kita ketemu lagi dengan Umi di bulan depan. Sebelumnya marilah kita tutup kajian ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Ya, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir. Sekali lagi untuk yang masih sakit, sabar ya. Jangan lupa asupannya. Yang penting itu imun kita dijaga, karena kita tahu virus itu gak ada obatnya, karena virus itu kan menyerang sel ya gitu kan, kita nggak mungkin kita mau menghancurkan sel kita, maka imun kita yang dikuatkan gitu, baik dari asupan yang lewat mulut, balur-balur tubuh dengan apa yang bisa menjaga apa namanya
bagaimana bakteri-bakteri baik kita dia tetap bisa eksis gitu ya, asupannya makanan-makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, madu, habatus sauda yaitu dijaga. Kemudian banyak tawakal ya teman-teman, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita jangan berhenti berkarya gitu ya. Jangan sampai virus corona menghentikan kita untuk berkarya karena peradaban ini harus berputar ya. Kita harus mengembalikan bagaimana peradaban Islam itu dia yang berjaya gitu. Kita harus berkarya gitu. Maka ayo teman-teman hari ini kita diberikan kemudahan dengan adanya kajian-kajian online kita manfaatkan. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada semua teman-teman yang sudah memfasilitasi kajian ini. Terima kasih Yesi, terima kasih Asih. Asih sudah sehat ya. Iya Terima Om, kasih juga. maaf Om, maaf ya Om. Udah Nanti berapa hari setelah lagi Asih isomannya? Insya Allah besok terakhir Om. Ya, semangat ya Asih ya. Ya, Alhamdulillah. ya Om, Alhamdulillah Insya bisa Allah mau melalui doain. bisa Iya, melalui ini semua. Alhamdulillah ya iya Umi, teman-teman iya semuanya. mohon doanya. Sabar, Iya, iya sabar. Insya Allah. Iya Insya Allah. Ya, Bu Ferry, terima akhir. kasih semuanya. Pamit ya, Umi duluan Ya ya. Om, Assalamualaikum. jazakallah ya Afwan Om. Umi, Salam ya maafkan warahmatullahi batin. wabarakatuh.